I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Sorong kali ini akan menjelaskan materi mengenai manajemen modal kerja untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurniati, saya Nurbaya Muhammad, saya Febrianti Kelyandan, saya Muhammad Fajar Ramadan, saya Imadil Tuan, saya Kacil Mayu, saya Nurul Muhammadiyah. Dan inilah presentasi kami. Masuk ke pengertian modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Kemudian fungsi manajemen modal kerja, yaitu berfungsi untuk menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan dalam suatu perusahaan serta membantu memaksimumkan nilai perusahaan. konsep modal kerja, yaitu konsep kuantitatif modal kerja. Menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar. Konsep kualitatif modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar. Konsep fungsionil mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Berikutnya jenis modal kerja. Yang pertama modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama modal kerja primer, yang kedua modal kerja normal. Kemudian yang pertama modal kerja primer. Modal kerja primer yaitu modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang B, modal kerja normal. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Kemudian yang B, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan maupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari A, modal kerja musiman, B, modal kerja siklis, C, modal kerja darurat. Yang pertama A, modal kerja musiman. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya, perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Yang B, modal kerja siklis. Modal kerja siklis merupakan modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, C, modal kerja darurat. Modal kerja darurat merupakan modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang pertama, kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Yang kedua, kebijakan moderat. Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama seperti jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, aktiva yang bersifat permanen, yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen, akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Yang ketiga, kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani berisiko yang cukup besar. Pentingnya modal kerja. Sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Yang berikut, harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius.
Khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Dan terakhir, perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Kita masuk pada sumber modal kerja. Di sini sumber modal kerja terbagi atas 5, yaitu hasil operasi perusahaan, 2 keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, 3 penjualan aktiva tetap, 4 penjualan saham atau obligasi, 5 sumber lainnya. Yang pertama, hasil operasi perusahaan adalah jumlah aset income yang nampak dalam laporan perhitungan laba atau rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. 2 keuntungan dari penjualan surat-surat berharga merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. 3 penjualan aktiva tetap. 4 penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. 5 sumber lainnya. Sumber lainnya itu yang pertama pinjaman dari kredit bank, yang kedua pinjaman jangka pendek lainnya, yang ketiga utang dagang dan dari supplier, dan yang keempat dan lain-lainnya. Penentu besarnya modal kerja: 1. Skala usaha perusahaan, 2. Aktivitas perusahaan, 3. Volume penjualan, 4. Perkembangan teknologi, 5. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, 6. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Nah, teman-teman, sekian penjelasan materi dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.